Bu, bukan hanya berbentuk duit. Ngomong pun kita kalau ke orang Bu jangan pelit. Ini mah ngomong, ketemu doang. Kabar. Udah nggak pernah ngomong yang lain, cuma apa kabar doang. Itu menandakan pelit. Gimana mau ada keterikatan batin hati kita kalau ngomongnya cuma apa kabar, sehat, udah gitu doang Ibu. Tapi daripada diem ya, yang panjang lah Bu ngomongnya. Gimana kemarin kemana? Ya Allah kita kangen deh. Ditunggu-tunggu nggak kelihatan. Ini udah kelihatan. Kamu kemarin ada acara loh. Gitu Bu, panjang lebar. Tapi yang baik-baik ngomongnya, jangan yang gibah gitu ya. Semakin banyak kita berbicara yang baik, semakin banyak berarti kita menebar kebaikan. Jadi biasakan Bu, jangan pelit ngom. Tapi kalau udah karakternya gimana saja itu agak perjuangan ya. Harus dilatih. Dilatih Bu. Dulu saya jaim Bu. Saya itu nggak pinter gaul, nggak pinter ngomong. Di rumah ibu saya tahu. Tapi karena belajar dari A, belajar dari B, belajar dari C dan sebagainya, dipraktekin ilmunya. Oh ternyata infak itu bukan hanya harta. Ngomong pun kita harus berinfak. Gimana caranya? Sumeh Bu? Ramah sama orang. Jangan pelit ngomong. Kalau yang menjilat itu kan Allah yang tahu Bu. Tinggal dia diluruskan niatnya. Suruh ngaji tazkiyatun nafs. Udah deh komplit deh Bu. Yang mendengarkan alhamdulillah. Ada sesuatu perkataan yang tidak boleh yang dilarang oleh Nabi. Ketika seseorang menjilat, orang itu tahu dia menjilat sebetulnya nggak sebaik itu. Maka kata Nabi lempar aja dia dengan pasir. Ada yang seperti itu Bu. Ada seperti kamu ini di kampung ini orang yang paling baik karena dia mengharapkan dikasih sesuatu. Kamu tuh paling pinter. Kamu tuh paling berjasa, paling padahal ternyata nggak begitu. Itu yang nggak boleh kata Nabi. Kamu di sini paling hebat, paling pinter. Ketahuan kan kalau begitu. Tapi kalau aku kangen deh sama kamu dan benar kangennya gitu Bu. Jangan cuma kangen deh aku sama kamu ditunggu-tunggu. Jangan gitu doang. Aku diomongin aja. Kemarin nggak ketemu, kayaknya aku rasa kehilangan deh nggak ada kamu. Nah, terus udah gitu rame deh ada kamu. Pokoknya indah deh pokoknya ada kamu. Pokoknya sebutkan yang sesuai dengan iya. Tapi kalau yang buruk-buruk jangan dibilangin. Seperti agak sebel sama dia. Aku tuh sebel saya sama kamu. Gak usah Bu, yang baik aja. Insya Allah dengan kebaikan yang kita tularkan, dengan kita salamankan, keburukan itu ketutup. Nah, itu jadi artinya berinfak itu tidak terbatas dengan uang, tapi dengan kata-kata. Tapi bukan kata-kata menjilat ya Bu ya. Allah tahu kok. Buang itu menjilat itu. Kita juga tahu kok orang yang menjilat sama enggak. Beda, di hati beda ya. Ya tapi kita husnuzon aja sama orang, jangan dia mau menjilat ya kayaknya gitu. Iya, dia udah baik-baik ngomong sama kita jedul saja. Jadi lawanlah orang, bukan lawan balaslah orang yang berbuat baik kepada kita dengan kebaikan juga. Ya udah gitu ya, kita juga gitu. Iya sama, aku juga kangen sebetulnya. Kayak tadi tekniknya gitu kan. Jadi emang kita itu harus belajar itu ya Bu, etiket ya, akhlak ya. Nah ada, kita itu kurang kadang-kadang Bu. Ya belajar aja. Nah kenapa saya selalu bilang sahabat-sahabat yang saya kasihi, seandainya belum saya kasihi, karena saya memohon terus kepada Allah, nanti akan Allah hadirkan di sini tuh perasaan cinta, sayang dengan ibu-ibu. Gak apa-apa, sesuatu yang diulang-ulang itu akan jadi habit Bu. Habit tahu? Kebiasaan. Dan itu akan menembus ke dalam relung jiwa kita.
Kamu kan bilang, yang saya sayangi, yang saya kasihi, yang saya banggakan. Bukan hanya ibu-ibu yang saya hormati. Beda dihormati dengan dikasihi, Bu. Hormat itu antara bawahan dengan atasan juga hormat, Bu. Iya, antara kita dengan tetangga yang lebih tua juga tapi belum tentu sayang, belum tentu cinta kasih di hati kita. Nah, kita ingin menghadirkan dalam hati kita itu ada rasa cinta kasih dengan saudara kita. Itu kalau udah ada rasa hadir rasa cinta kasih, Bu, ketika sebelnya aja nggak berani ngungkapin yang buruk-buruk kalau kita di WA gitu. Pasti dijaga oleh Allah. Karena itu udah suatu pernyataan di lisan kita, kemudian menghujam ke dalam kalbu kita, itu jadi sesuatu yang menjadi suatu keyakinan. Apa kata Allah? Ana indazonni abdi bi. Ya Bu ya. Ana indazonni abdi bi. Aku bersama persangkaan. Kalau ngomong diulang-ulang, itu kan jadi sesuatu, walaupun tadinya di lisan, yang baik ya Bu ya, insya Allah akan menembus ke sini, itu akan jadi persangkaan. Kata Allah, itulah keyakinan kamu. Tadinya kurang sayang, Allah akan perbaiki jadi sayang, jadi cinta. Dan kemuliaan seseorang adalah ketika bersama-sama dilihat dari rasa sayangnya, rasa cintanya. Ada sahabat Nabi, Bu, nangis, Bu. Nanti kita akan berbicara hijab hati, Bu ya. 1, 2, 3, 4. Ketika disampaikan oleh Rasulullah, saya belum menyampaikan kalau belum sampai pasalnya. Kita akan pembukaan hari ini. Ini saya kasih tahu dulu kenapa rasa cinta dan sayang. Itu nangis sesenggukan. Ya Rasulullah, kalau seandainya aku melewati 7 lapis tingkatan hijab hati tadi, aku nggak bakalan selamat, pasti masuk neraka. Itu sahabat Nabi, Bu. Kata Nabi kan harus begini. Melewati langit pertama ada penjaga malaikat gibah, ada yang kedua malaikat ria, ada yang ketiga malaikat hubud dunia, ada yang ketiga nggak ikhlas. Aku tuh nggak bakalan selamat ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Intinya aja, Bu ya, nanti penjelasannya. Ikuti iman seperti apa yang aku contohkan. Bukan sama, kita nggak bakalan sama, Bu, nyontohin Rasulullah, tapi ikutin apa yang dibawa oleh Rasulullah. Bagaimana cara beriman kepada Allah. Yang kedua ini yang inti nih, Bu. Sayangilah orang lain, manusia, sebagaimana engkau menyayangi dirimu sendiri. Bencilah orang lain sebagaimana engkau membenci dirimu sendiri. Emang ada orang yang benci dengan dirinya sendiri, Bu? Gak ada, kecuali orang yang putus asa di masa lalu. Gak ada, pasti walaupun salah akan membuat pembenaran kan. Saya ini kalau disalahin sama temennya, kamu sih gitu, aku tuh maksudnya bukan begitu loh. Itu kan bela diri, selalu gak ingin salah kan. Kalau orang diomongin, kita diomongin sama orang, kita gak suka kan ya. Dijatuhkan gak suka, pokoknya hal-hal yang buruk kita gak suka kan. Begitulah kita kepada orang. Ini saya sedang belajar, Bu. Bukan berarti saya sudah bersih, enggak, Bu. Belum, saya sedang memperjuangkannya. Ya Allah, kayaknya enggak lulus. Sahabat Nabi aja nangis, saya gak bakalan lulus ya Rasulullah. Nanti ya Allah, gimana ini supaya aku lulus. Terus kata Nabi, sayangilah orang-orang di sekelilingmu, manusia yang lain, sebagaimana engkau menyayangi, mencintai dirimu sendiri. Ini kalau udah ada ini, Bu, kayaknya gibah itu nggak ada ya. Dengki itu nggak ada, iri itu nggak ada, sum'ah itu nggak ada, takabur itu nggak ada. Kenapa? Kita kan nggak suka lihat orang yang irian, kita nggak suka lihat orang takabur, kita nggak suka lihat orang dendaman, kita nggak mau walaupun salah didendamin orang kan. Ya kita begitu sama orang berarti. Ya itu maksud saya, ingin kembali ke awal bahwa biasakanlah Ibu ya,
Pertama, latihlah dengan orang terdekat dulu. Ya, seperti Bu Alis ke Bu Suminah ke Teh Neni. Senyumnya tadinya gini doang, gitu. Sekarang sehat, gimana di rumahnya apa cerita aja, yang enak-enak gitu. Sebaliknya gitu ya. Nanti kalau sudah yang di satu majelis, kan biasanya di hari Jumat itu ada yang jarang datang kecuali hari Jumat. Samperin Bu, datangin dia. Bu, apa kabar? Kita jarang lihat ya, karena ketemunya di hari Jumat aja. Ya gitu Bu. Praktekin Bu ilmunya bahwa kita ingin masuk surga dengan hal yang tidak terlalu berat gitu. Cuma kan kita harus punya ilmunya, harus ngerti triknya. Dengan kata Nabi, barang siapa yang bersalaman, kita tadinya nggak kenal Bu, walaupun sering ketemu di majelis nih, tapi jarang negor apa, terus kita salaman, kita yang duluan nyadorin. Kalau dia nggak mungkin duluan kan, nah, gitu ya contohnya ini, atau mungkin saja bisa dia duluan. Itu rontok hijab batas antara kita dengan dia, maka berguguran dosa itu Bu. Kita salaman dengan semakin banyak bersalaman, semakin gugur dosa-dosa kita. Karena kita pasti berdosa Bu. Saya dengan Bu Alis tuh banyak dosanya, tapi ketika saya salaman gugur itu dosa-dosanya. Apalagi cipika-cipiki. Rasulullah tuh kalau pelukan sama sahabatnya, emang gini doang, nggak dipeluk, erat banget. Kan kita ingin mencontoh beliau ya. Oleh karena itu ibu yang dirahmati oleh Allah, yang disayang oleh Allah, yang saya kasihi, yang saya sayangi, sebetulnya berat karena takut tanggung jawabnya nggak nyampe kepada Allah ya. Tapi ini tuh permohonan gitu kepada Allah ibu ya. Tapi akan indah loh. Sesuatu yang kita ucapkan kalau bermakna itu indah Bu. Kalau enggak ada maknanya ngalir gitu aja itu gak indah ya. Bagi saya indah banget. Jadi alhamdulillah saya di satu karunia Allah dipertemukan, kemudian dipersatukan dengan rasa kasih sayang kekeluargaan di jamaah ini. Bersyukur sekali Bu. Terima kasih sekali kepada ibu-ibu semua dan saya bersyukur kepada Allah. Oleh karena itu mari kita memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Salawat teriring salam, keselamatan, kebahagiaan, kedamaian semoga tercurah kepada kekasih kita. Semoga Allah sampaikan cinta kasih kita kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambung tentang akal hati yang kemarin belum selesai ya Bu ya. Sudah berapa kali pertemuan? 3 kali ya Bu ya. Akal hati. Jadi kenapa kita ingin menyampaikan materi tentang akal hati? Sebelum masuk ke hijab hati, kita harus tahu akal hati itu seperti apa ya. Akal hati itu adalah akal yang hidup, yang terbuka ya. Kalau dia dicahayai dengan nur iman. Kalau dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Rasul. Itu ya Bu ya. Terus untuk mendapatkan terbukanya akal hati, itu tuh berarti tanda orang itu dicintai oleh Allah. Apa kata Allah? Kalau engkau ingin dicintai oleh Allah, maka Cintailah Rasul. Cintailah Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikutilah aku, kata Rasul Bu. Jadi yang pertama datang bukan cinta kita dulu, tapi cinta Allah
Cinta Allah dulu kepada kita. Kalau Allah sudah cinta, nanti kita akan cinta kepada Allah. Tapi syaratnya apa tadi? Mengikuti Rasul. Rasulullah, tauladan Rasulullah. Kalau orang cinta ngikut nggak Bu? Tadi kan kita sudah bilang, ya Allah sampaikan salam cinta kasih kami kepada Rasul. Artinya apa? Kita itu pengen meneladani Rasulullah. Karena syarat datangnya cinta Allah kepada kita, kalau kita cinta kepada Rasul. Bukan hanya setakar cinta di mulut. Pengen banget ngerjain apa aja yang dicontohkan oleh Rasul. Enggak sekedar dengerin terus oh Rasul begini, ya itu kan pantas Rasul. Saya kan bukan Rasul. Jangan begitu. Kata Nabi, untuk apa aku dihadirkan ke dunia ini kalau bukan dijadikan contoh. Anak-anak muda kan begitu. Kalau kita bilang ikuti apa yang dicontohkan Nabi, contoh Rasul tuh begini gini. Itu kan Rasul mah. Kita bukan Rasul. Itu anak-anak, wajar Bu jawabannya kayak gitu. Kita itu bukan anak-anak lagi. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengikutinya. Ya Allah berikan aku kemampuan. Ya Allah tolong aku berikan kekuatan untuk bisa mencontoh tauladan Nabi-Mu yang mulia. Coba begitu Bu ya. Kalau ada apa-apa ya Allah berat, tapi ya Allah tidak ada yang berat. Kalau Allah tolong kita, tidak ada yang berat Bu. Jadi untuk dicintai Allah itu sebetulnya bisa. Minta tolong aja sama Allah. Dari bangun tidur kan Rasulullah baca doa. Dari masuk kamar mandi kalau nyiduk gayung Rasulullah nyuci tangannya dulu. Gak langsung bujur gitu, enggak, dicuci dulu tangannya. Ini tangan kanan, tangan kiri 3 kali. Kenapa Bu dicuci? Karena mungkin ketika tidur kata Rasulullah kamu tidak tahu tanganmu melayapnya kemana. Kan begitu? Iya nggak tahu ke selatan Bu ya, nggak tahu kemana. Kita akui aja. Dan benar kata Rasulullah. Dari yang terkecil kita ikutin, mau masuk kamar mandi doa, keluar kamar mandi doa. Kalau habis buang air kecil, buang air besar kita berwudu. Kan gitu Rasulullah. Itu yang terkecil. Kalau yang terkecil aja dilalui, nanti yang besar-besarnya insya Allah. Itu makan masalah sepele. Jangan yang disepelekan itu Bu. Dimaknai setiap hal yang paling kecil mendetail apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka kita akan memaknai yang besar. Tidak mungkin orang akan menghargai yang besar kalau dia tidak menghargai yang kecil. Hanya kan orang kebanyakan manusia itu nyepelein Bu yang kecil-kecil. Akhirnya yang gede juga nggak bisa, yang kecil ketinggalan. Iya begitu, betul nggak Bu? Iya, Masya Allah ya. Ini kita itu memang butuh pertolongan Allah ya Bu. Lanjut ya Bu. Jadi itulah orang yang punya akal hati yang dicintai oleh Allah. Orang tidak akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Kita kan pengen menemukan kebahagiaan yang sejati ya Bu ya. Kalau kolbunya, akal hati. Kolbu itu adalah akal hatinya jiwa. Ya Bu ya. Kalau kolbunya tertutup, rasa jiwanya tidak ada denyutan rasa jiwa gitu Bu. Kalau kolbunya tertutup, mati, itu tidak ada rasa. Artinya orang ini nggak bakalan mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam hidupnya. Tidak akan Bu. Yang ada, tapi kok ada Bu Vila orang yang nggak sholat, yang mungkin orang Muslim juga yang sholat tapi bermaksiat gitu, yang hatinya ketutup, tapi dia merasakan kebahagiaan. Itu bukan kebahagiaan yang sejati, itu kebahagiaan secara akal jasad. Atau dia sampai baru disoder. Ini soder Bu. Ini akal kolbu. Ini kolbu. Ini soder. Kita akan berbicara tentang ini biar kita tahu tentang diri kita. Karena kita nggak bakalan mengenal kolbu kita sebelum kita tahu kita nggak bakalan mengenal jiwa kita sebelum mengenal kolbu kita. Kan kita ingin mengenal Allah. Bagaimana caranya? Harus kenal dulu jiwanya. Tapi sebelum kenal jiwa harus kenal dulu kolbunya. Jadi ada 3, ada punya
Itu pinjam ya Bu ya, nanti Ibu kalau udah haus ambil. Ini Ibu jiwa. Ini kolbu. Ini sodar. Dalam diri kita ini Bu, sodar itu dada. Wa may yasrah sadrahu, barang siapa yang dilapangkan dadanya oleh Allah, yasrah sadrahu lil Islam, kepada Islam, maka orang itu bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah seperti sholat, puasa, zakat. Tapi baru sampai sodar, orang yang sholat, puasa, zakat itu baru sodar. Ini udah alhamdulillah lumayan Bu. Tapi belum kolbu, belum masuk ke dalam hati. Nanti Ibu lihat dulu diri kita. Oh saya dulu mungkin kayaknya ini, belum ke sini. Tapi sekarang insya Allah sudah ke sini, kolbu. Jadi kalau orang belum menemukan kebahagiaan yang sejati, berarti cara berpikirnya belum sampai ke akal kolbu. Perhatiin dulu ya Bu ya. Ini sodar. Sodar ini masih awal dari mau melangkah ke kolbu. Masih ada namanya hijab. Ini hijab. Hijab hati. Kalau di sodar ini kita akan merasakan sedih, senang, gembira, bahagia, kesel, sebel, masih ada di sodar ini berarti Bu. Ini yang diteliti oleh ahli psikologi. Psikologi itu baru mencapai akal yang ini, sodar. Di sodar inilah penampungan semua informasi yang baik masuk lewat kuping, lewat mata gitu Bu. Kita dengar ini kan baik tuh. Masuk dulu ke sodar Bu. Nanti ini diolah. Mana yang kita praktekkan, mana yang kita ingin langkah selanjutnya. Kalau yang baik-baik yang mendominasi, maka akan masuk ke akal. Ininya hijabnya akan Allah angkat. Ini ada hijab Bu. Ini hawa nafsu. Disinilah, nah itu akan Allah angkat hijab ini. Jadi kenapa bukan kebahagiaan yang sejati? Kalau bukan akal kolbu, kalau kita punya duit nih Bu, ini baru di kebahagiaan saudara aja. Punya duit tiba-tiba kita kan senang ya Bu ya. Mau beli apa, mau kemana, belanja lah. Selesai belanja bingung, bengong lagi. Kenapa? Karena bukan kebahagiaan sejati. Dipuji sama orang, senang kan? Setelah dipuji, emang aku begitu ya? Kan begitu. Selepel dokter, selepel bupati, gubernur, presiden dipuji-puji sama bawahannya. Nanti ketika sendiri, apakah dia akan merasakan kebahagiaan yang sejati? Belum tentu. Karena itu baru sodar. Coba perhatikan kita ya. Jadi ketika kita dapat nikmat, duit banyak, kemudian anak juga dapat gelar ini itu ya, terus sehat dan sebagainya, kebahagiaannya baru di level sodar Bu. Bagaimana supaya di level kolbu? Ketika dapat nikmat tadi, kita mensyukuri, ngikuti semua aturan Allah. Ketika dapat nikmat, kita syukuri, tidak sombong, tidak takabur, tidak merasa punya diri. Ibu, kebahagiaannya akan di sini. Ini kan hawa nafsunya diambil, hawa nafsu sombongnya diambil, merasa hebatnya diambil, merasa paling kayanya diambil, semuanya diambil. Maka ini yang akan berfungsi, bergerak. Kenapa tadi? Dibuang rasa-rasa tadi, penghalang tadi dibuang. Nanti kita akan berbicara hijab hati ya Bu ya. Kita lihat ayat Allah. Quran surat Al-Anfal ayat 8, Quran surat 8 ayat 24. Al-Anfal, Quran surat 8 ayat 24. Kalau bisa Ibu tandain, nanti kalau di rumah baca, oh ini maksudnya. Ya, pelan-pelan ya Bu ya, mudah-mudahan Allah kasih pemahaman, terus kita bisa mengamalkannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul
Wahai orang-orang yang beriman, patuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya. Idza da'akum, apabila Rasul itu menyerumu, ngajak gitu Bu. Kalau disuruh Nabi itu nurut gitu. Apa yang akan terjadi? Lima yuhyikum, yang akan menghidupkanmu. Coba Bu, ikutilah Allah dan Rasulmu yang akan menghidupkanmu. Yang dihidupkan apa ini Bu? Jadi hai orang beriman, ikutilah Allah dan Rasulmu. Kalau engkau mengikuti Allah dan Rasulmu, maka yang akan menghidupkan kolbumu, bukan diri kita Bu. Yang di sini cuma yang akan memberikan kehidupan kepadamu. Kalau diterjemahkan nggak begitu jelas ya Bu ya. Berarti ada sesuatu kehidupan yang lebih indah, yang lebih mulia daripada berdenyutnya nadi dalam tubuh kita. Supaya hidup. Apa yang hidup? Kolbu. Jadi ini, hai orang beriman, turuti kata-kata Nabi, kata-kata Allah katanya. Terus wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Tuh Bu, saya tidak setakar bicara ya. Ingatlah Allah membatasi manusia dengan hatinya. Nih Bu, dibatasi oleh Allah. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Dari sini ke sini. Ini jasadiyah. Saudar itu masih jasadiyah. Akal pikiran kita masih jasadiyah. Belum akal qalbu. Ingatlah Allah yang mendinding, yang membatasi antara jasadnya, saudarnya dia dengan qalbunya. Kalau enggak sampai ke sini, enggak bakalan mendapatkan kebahagiaan sejati. Karena kolbulah yang akan hidup. Dan kalau kolbunya udah hidup, manusia itu akan mengenal selanjutnya, mengenal jiwanya. Jadi sebelum mengenal jiwa, dia harus mengenal kolbunya. Ketika kolbunya sudah terbuka, sudah hidup, mata hatinya sudah hidup, kuping hatinya sudah hidup, pendengarannya, penglihatannya, kalam-kalam hatinya sudah hidup, maka dia akan mengenal kolbunya. Dia akan mengenal kolbu dulu Bu. Hati dulu akan dia kenali. Setelah dia kenal hatinya, baru dia akan kenal jiwanya. Saudar, kolbu, jiwa. Yang paling tinggi, dia akan mengenal Allah. Namanya alam lahut. Ibu dengar kan di Al-Muhajirin? Kata beliau alam nasut, alam malakut, alam jabarut, alam lahut, gitu kan? Nah, saya nggak mempereteli satu-satu, bingung nanti ya. Minimal ngerti. Jadi kalau ingin mengenal Allah yang nanti akan dimasukkan ke dalam surga yang tertinggi, kan surga itu macam-macam ya Bu ya. Ada yang terendah, ada yang pertengahan. Kebanyakan umat Nabi itu pertengahan. Yang selamatnya, yang di atas sedikit orang yang mau mengenal Allah yang paling atas. Ibu belajar di sini kan ingin mengenal Allah, berarti kita harus mengenal kolbu kita dulu. Itu syaratnya, ada perjalanannya gitu Bu. Pertama kenal saudaranya dulu, ya. Itu kalau lagi kesal, sebel kan nyampur tuh semua, no. Terus nanti disaring, ada masuk ke dalam kolbu kita. Pasti kita merasakan semua ya. Iya ya. Ketika kita mampu memaafkan, itu tuh ini Bu yang bergerak. Lapang gitu. Ya Allah, udahlah. Biarin dia mau gituin saya, biarin dia mau ngomongin saya, biarin. Semoga yang lebih tinggi lagi, nanti kan bertahap-tahap keimanan itu. Biarinlah, yang penting saya enggak seperti dia. Ya Allah, semoga dia di Engkau kasih hidayah. Yang rugi itu dia ya Allah, bukan saya gitu. Itu berarti udah masuk sini Bu. Lapang Bu. Caranya lapang. Dari sini nerima nih kolbu. Kan itu kebahagiaan sejati Bu.
disakiti orang atau dicuekin orang, orang tidak mengerti tentang kita, itu kan harusnya kesel ya. Itu sini tuh. Tapi kalau udah masuk ke sini udah lapang. Dari kelapangan kolbu ini akan membuat si sodernya juga lapang. Wa may yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dilapangkan dadanya oleh Allah. Kalau kolbunya terbuka, mata hatinya terbuka, maka akan mempengaruhi dadanya. Enggak cepat baperan, enggak cepat sedikit aja udah mengkerut. Punten, masya Allah, astagfirullah ya. Saya bu, kadang-kadang begitu. Berarti kolbunya masih harus di. Tapi kalau kolbunya sudah ini, dia akan memancar ke sini. Karena kebenaran yang hakiki itu kan dari Allah, memancar dari sini. Ada yang dari luar, tapi yang paling bagus dari dalam. Jadi kalau kolbunya sudah terbuka, mata hatinya itulah kebahagiaan yang sesungguhnya, yang sejati. Jadi kalau dia dapat kesulitan, dia akan bersabar. Karena kolbunya yang bergerak, bukan dari mata jasadnya, bukan ininya. Kalau ini mah, kesel, dunia tersiksa banget, hidup kok begini amat, itu berarti masih di sini. Tapi kalau udah di sini, ya Allah, alhamdulillah. Ternyata banyak hikmah yang saya dapat. Yu'til hikmah. Yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Diberikan kebaikan yang banyak. Saya pakai ini analoginya Ibu. Bisa dipahami Ibu? Jadi ada soder, kolbu, nafs, jiwa. Jadi orang kalau ingin mengenal Allah harus mengenal kolbunya dulu. Setelah dia mengenal kolbunya baru akan mengenal jiwa. Setelah dia mengenal jiwa baru akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ibu sabar ya, saya ingin mengenal Allah. Tenang, jalani step by step satu-satu. Karena saya juga sedang menjalaninya. Belum sampai ke situ, saya lagi belajar. Lanjut ya Bu ya. Nah itu. Ustazah, kalau merasakan kita mau mengenal Allah tuh harus mengenal diri kita dulu, mengenal hati kita. Sedangkan kita merasa diri kita itu jahat, diri kita itu hina, diri kita itu banyak dosa, diri kita ini pokoknya tidak tahu apa-apa, bodoh. Itu gimana Ustazah? Ketika kita merasakan kelemahan diri kita, kata Allah kan, khuliqal insan dha'ifa. Engkau tuh diciptakan dalam keadaan lemah. Akui diri kita lemah. Innahu kana zuluman zahula. Manusia itu banyak berbuat zalim, bodoh. Itu yang disebutkan semua. Allah sudah menyebutkan sebelum kita mengakuinya. Terus apa kata Allah? Banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Lebih baik kita tahu mengakui diri kita. Kan kenapa sih harus kenal diri kita? Supaya tahu penyakit apa yang bercokol di dalam diri kita ini, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus diperbuat. Kan itu tujuan mengenal diri itu, Bu. Banyak beristighfar. Itu udah bagus, Bu, ngakui kelemahan diri. Yang parah itu kalau udah jelek, udah lemah, udah bodoh, udah zolim tadi nggak ngerti. Kenapa kita harus mengerti diri kita supaya tahu apa yang harus kita atasi? Kan itu maksudnya, Bu. Kenapa ada dokter? Ya, dia yang lebih tahu pengetahuan apa tentang kesehatan kita. Orang datang ke dia kan untuk apa? Untuk mengatasi kelemahannya supaya sehat. Begitupun kita. Ini lebih mulia daripada yang ilmu tentang kesehatan tadi ya istilahnya. Lebih mengenal diri. Nah seperti itu Bu, banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah, akui dan mohon diperbaiki terus. Kan berjalan akhirnya kalau ngakui. Beda dengan orang nggak ngakui Bu kelemahan kita, kejahatan kita nggak ngaku gitu. Dia itu sebetulnya orangnya nggak mau ngalah gitu, egois. Tapi dia nggak ngerasa dirinya egois. Ada perbaikan nggak dalam hidupnya? Nggak ada. Tetap aja begitu dalam kejahilannya, dalam kezolimannya. Akui dulu semuanya. Akui dulu di hadapan Allah. Ya Allah, itu udah luar biasa. Ya.
nanti akan Allah bantu. Allah tarik, sampai di jalan yang Allah ridhoi. Ustazah, senang. Dari sodor tadi itu ke kolbu, itu ada tarikan Allah nggak di situ? Kayaknya kita Ada. kadang-kadang Ya. kita ngerasa misalnya nih disakitin orang apa gitu, kita maafin aja gitu kan, apa itu pertolongan Allah pasti ya itu ya. Berarti Allah apa udah hadir di dalam. Kita baca ayat selanjutnya Ibu ya. Di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 22 ayat 23. Inna syarrad dawabi indallah. Al-Anfal ya. Berarti ayat yang sebelumnya. Inna syarrad dawa Bu? Dawabi indallahi summul bukmul ladzina la yaqilun. Sesungguhnya makhluk yang bergerak, yang bernyawa, yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli, mereka yang bisu, yang buta, tidak mendengar, tidak memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak memiliki akal hati, tidak berakal. Tidak mengerti, di sini terjemahnya tidak mengerti. Ini orang nggak bakalan paham tentang dirinya, tentang Tuhannya kalau nggak belajar tafsir dalamnya, Bu. Tidak mengerti apa ya? Kalau dijelasin kan panjang lebar. Tidak memahami, akalnya tidak dipakai. Itu adalah seburuk-buruknya makhluk yang melata di atas bumi. Yang melata itu apa, Bu? Tuh. Ketika saya mempelajari ini secara sepintas, ini ular, ayam, bebek. Ternyata bukan itu. Yang di sini kata Allah mereka tidak memiliki akal hati. Loh kok ular? Bukan, kita. Sesuatu yang melata di atas bumi termasuk manusia. Kan baru nyambung ya Bu ya? Masa ular diambil pertanggungjawabannya? Kamu tidak berakal, tidak memiliki akal hati. Oh ini manusia. Sesuatu yang memiliki gravitasi di atas bumi itu makhluk Allah semuanya, termasuk manusia. Itu orang yang paling buruk di mata Allah adalah orang yang tidak memiliki akal hati, pendengaran hati, gitu maksudnya. Karena dia tidak memfungsikan akal hatinya. Bukan akal ini, akal hati, Bu. Akal hati. Ayat selanjutnya, Bu. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka. Tuh, itu Bu, ada kebaikan. Jadi kita tuh harus beramal soleh, berbuat baik, berbuat yang Allah sukai gitu. Pekerjaan-pekerjaan yang baik. La asma'ahum, kebaikan pada mereka tentu dia dijadikan, tentu kata Allah, kalau kamu berbuat amal soleh, berbuat baik, maka Allah akan menjadikan kolbunya mendengar. Yang bikin mendengar siapa, Bu? Allah. Tapi harus dimagnet dulu, ditarik dulu. Gimana cara? Banyak beramal soleh, berbuat baik sama orang, berbuat baik dalam kehidupan. Itu adalah alat untuk menarik sehingga akal kita hidup, mendengar. Jadi mau melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah itu mudah. Orang Bu, kalau nggak, cara orang mau melakukan sesuatu kan dikasih tahu dulu kan. Gimana orang mau melakukan kalau nggak dikasih tahu dulu, nggak ngerti. Caranya Allah akan membuat pendengarannya hidup. Pendengarannya, kolbu itu Bu bukan sembarang mendengar doang, sekali mendengar langsung dipraktekkan. Kamu jangan kalau saudaramu sukses, jangan dendam, jangan iri, jangan dengki. Si ini yang mendengar, kolbunya mendengar langsung. Wa qalu sami'na wa ata'na. Dia mendengar, kami mendengar dan kami taat. Itu kalau akal kolbunya hidup, Bu. Tapi kalau akalnya ini mati, pendengarannya mati, matanya mati, kan penglihatannya mati, yang tadi di ayat yang pertama yang saya sampaikan, summul bukmu, artinya bisu, tuli gitu.
Itu yang bisu yang tuli itu bukan mata ini, Bu. Bukan kuping ini, yang di dalam. Walaupun sampai membuih, orang itu nasehatin dia, kiai nasehatin dia. Kalau akal kolbunya nggak terbuka, sama aja. Wasawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tuh Bu, kenapa kita baca Yasin? Ya. Artinya kalau di bergerak yang bernyawa, kalau saya di sini Makhluk yang bergerak. Iya, makhluk yang bergerak. Tapi kebanyakan orang kalau mengatakan dawab itu yang melata. Yang melata itu artinya yang mengandung gravitasi bumi, Bu, sebetulnya begitu secara bahasa ilmiahnya. Kita kan nggak terapung ke atas ya, Bu ya. Hewan juga nggak terapung ke atas karena ada gravitasi bumi di bawah tuh narik gitu, Bu. Coba Ibu kalau udah keluar angkasa aja udah nggak ada gravitasi. Nah, artinya itu yang bergerak. Nah, kita nah itu Bu, kalau terjemah itu nggak bikin, makanya kita harus mengeksplor pikirannya Allah dengan cara apa? Belajar seperti ini. Kalau nggak ngerti. Benar nggak Bu? Iya. Jadi kalau nanti mendapatkan ayat-ayat Allah tentang dawab di dalam Al-Quran, sebetulnya kalau saya ngaji Bu, itu dieksplor Bu, ayat-ayat dawab ada 4 apa 5 gitu ya, lebih dari itu. Karena kajiannya seperti kuliah. Kalau saya di sini paling saya sampaikan 1-2 ayat, nggak banyak-banyak. Itu aja intinya itu. Kemudian kita lanjut ya Bu ya. Jadi akal hati itu ya yang terbuka. Kita lihat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat bukan Al-Baqarah, Al-Bayyinah ya Bu ya, ayat 6. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Bukan, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Jangan pakai abada dulu Bu, belum. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk Allah. Betul nggak Bu? Coba dibuka. Kita udah hafal nih di Ramadan, banyak yang sudah hafal nih Al-Bayyinah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan orang-orang yang musyrik. Bedanya apa Bu kafir sama musyrik? Kalau kafir artinya kafaro, kufrun, tertutup. Yang tertutup apanya? Nah, kalau udah belajar tentang akal kolbunya yang tertutup. Innalladzina kafaru, kafir di sini bukan berarti berbeda agama, bukan non muslim, bukan Bu. Orang yang tertutup hatinya. Islam juga bisa ya. Iya, Islam juga bisa. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul. Jadi orang yang tertutup akal hatinya, nggak mikir hati, maksudnya berarti itu adalah orang-orang yang paling buruk di hadapan Allah. Syarrul bariyah, paling buruk dia identitas dirinya. Jadi Ibu sekarang kalau melihat orang jangan lihat dari tampangnya, luarnya, iya jasadnya. Kata Allah, orang yang paling buruk itu adalah orang yang tertutup akal hatinya. Iya gitu. Nah itu ya pemahaman akal hati ya Bu ya. Lanjut Al-Baqarah ayat 62.
Kita buka-buka Quran aja Bu. Kita ingin tahu ini Allah tuh pikirannya seperti apa. Kalau kita banyak berbicara dengan Allah Bu, insya Allah kita dimuliakan oleh Allah. Iya. Kita itu, saya dekat sebenarnya sama Bu Musliha, sering ketemu, sering ngobrol. Lama-lama sayang kan? Iya, saling nyayangi, saling. Allah pun begitu. Ini kita cuma baca aja, tapi nggak ngerti. Tapi sekarang kita harus ngerti. Ayat 62. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tandain. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, was-sabiina. Sabiin itu apa ya, Bu? Umat sebelum Nabi Muhammad yang mengetahui, yang beriman kepada Allah, tapi bukan termasuk Yahudi Nasrani. Sabiin itu, Bu. Bisa nih Bu, bisa juga dia orang Hindu, bisa juga dia orang Buddha, pokoknya yang mereka beragama lah, sobiin itu ya. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi Nasrani wasobiin, man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka yang beriman kepada Allah. Orang yang di sini dikatakan iman itu imannya iman man amana billah, iman dengan billah. Ada yang dikatakan iman seseorang itu tidak memakai bi, ada yang memakai bi. Di sini memakai billah. Bi itu Bu, kita eksplor lagi bi ya. Kalimat bi itu satu kalimat yang tadinya hanya sekedar nama, tapi kalau disematkan bi di kalimat sebelumnya, maka dia akan menjadi suatu kemuliaan. Contoh, bismillah. Coba Ibu dihilangkan bi-nya, kata para ulama ya. Jadi lillah atau ilah atau Allah, hanya setakat lillah karena Allah, kemudian nama Allah, ismillah gitu. Kenapa ada bi? Karena kalau udah disematkan bi di huruf sebelumnya bismillah, apapun yang kita lakukan itu menjadi suatu kemuliaan. Jadi naik derajatnya mulia dengan adanya kalimat bi, karena kita menyandarkan antara diri kita dengan kekuasaan Allah, dengan kemaha cinta kasihnya Allah, disematkan diri kita, diderendengkan, digabungkan. Maka pekerjaan Bu, kalau tidak dimulai dengan bismillah, itu akan sia-sia. Tidak bermakna, tidak jadi ibadah Bu, walaupun pekerjaan itu baik. Kenapa orang-orang non-muslim, padahal banyak yang berakhlak mulia, kok tidak dimuliakan oleh Allah? Karena dia bekerja bukan bismillah. Tapi kalau kita bismillah, bi ini mengandung satu kemuliaan, nama yang agung. Orang yang membersamai bismillah, maka orang itu akan menjadi mulia. Apa yang dia lakukan jadi mulia Bu. Kita pakai bismillahirrahmanirrahim, mau kerja bismillahirrahmanirrahim, mau apapun pakai bismillah. Jadi kalau ingin bermakna sesuatu, bawalah nama Allah di dalamnya. Itu jadi ini iman billah gitu maksudnya Bu ya. Kemudian ayat yang selanjutnya di At-Taghabun itu surat ke-64. Mau Ramadan Bu, akal hati kita mudah-mudahan terbukanya luas sehingga mendapatkan kucuran ketakwaan gitu. Quran surat 64 ayat 11.
64 ayat 11. Besok-besok saya mau nanya, Ibu ayat takwa di At-Tolak ayat berapa? Terus nanti tentang orang yang dikasih hidayah oleh Allah hatinya ayat berapa? Sekali-kali Bu, nggak terus-terusan. Ulek-ulek. At-Taghabun ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asobaka ma asoba ya, bukan wa ma asobaka. Ma asoba min musibatin illa biidznillah. Apapun yang menimpa kalian kecuali atas izin Allah. Mau sedih, mau senang semuanya izin. Mau berbuat maksiat, mau enggak semuanya izin. Cuma bedanya ada yang diridhoi oleh Allah, ada yang enggak, tinggal kita milih. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Nah, yang akan saya bahas yang kalimat selanjutnya. Wa may yu'min billah, wa may yu'min billah. Barang siapa yang beriman, imannya iman billah yang tadi itu. Benar-benar bukan hanya iman sekedar saya percaya apalah gitu ya. Percaya kepada Allah, percaya malaikat. Nah, yahdi qalbah, maka dia akan diberikan petunjuk di dalam setiap pergerakannya. Orang yang beriman kepada Allah dengan iman billah, maka dia akan diberikan petunjuk lewat mata hatinya. Mata hatinya berarti orang ini sudah terbuka, Bu. Nanti kalau sudah terbuka mata hati Ibu, kalbu kita yang akan mengarahkan kita, Bu. Bukan lagi yang di luar. Yang di luar udah jelas kalau benar-benar gitu ya. Tapi yang di sini kan lebih akurat kebenarannya. Maka kata Imam Al-Ghazali di dalam buku beliau, takutlah terhadap ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Waspadalah terhadap firasat seorang muslim. Kenapa? Karena sesungguhnya apa yang ia miliki, pandangan yang ia miliki, perkataan yang ia miliki, di situ ada cahaya Allah. Dan firasat orang mukmin itu apa ya, firasat itu desiran, sensitivitasnya itu apa ya namanya? indra keenam. Feeling ya, Feeling yang dalam, tapi ini ya, feelingnya selalu benar, mendekati kebenaran selalu, karena kan binurillah, cahaya Allah itu orang yang wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman, imannya billah kepada Allah, ada kemuliaan dalam keimanannya, itu benar-benar cahaya iman itu masuk ke dalam kolbu dia, berarti kolbunya sudah terbuka. Nah, maka apapun yang akan dia lakukan itu hati-hati, feelingnya selalu benar. Ittaqu firasatal mu'min, kan begitu. Takutlah kalian dengan firasatnya orang. Ada orang sekedar ngomong aja udah benar aja gitu. Apa aja dia tahu. Kita lihat contoh seperti Utsman bin Affan. Ketika datang Anas bin Malik ke rumahnya. Ini contohnya sahabat. Kita pun mungkin akan datang ya, kalau kalbu kita sudah terbuka. Anas itu ketika di jalan mau masuk ke rumahnya Utsman bin Affan, dia melihat ada seorang perempuan cantik lewat. Terus habis dilirik dibayangin. Ketika dia masuk ke rumah Utsman kan nggak tahu di dalam. Hai Anas, katanya, kamu istighfarin dulu tuh zina kamu, katanya. Lah, waktu itu Rasulullah sudah meninggal. Apakah ayat Al-Quran sudah datang? Ada di Adam Ihya ini tentang bab qalbu ya Bu ya. Apakah Rasulullah sudah datang, kata beliau, kata Anas. Apakah ada ayat lagi sudah datang? Gak ada. Cuma saya tahu dengan firasat saya. Allah dengan qalbunya dia ngerti gitu Bu. Akan tahu gitu. Apa yang tidak bisa dilihat oleh mata fisik. Seperti Umar.
Umar bin Khattab ketika sholat Jumat mengatakan kepada pasukannya, "Hei pasukanku, turun dari gunung." Kenapa? Karena kalian akan dipung kalau di atas terus. Padahal Umar bin Khattab lagi sholat Jumat, Bu. Tiba-tiba dia ngasih komando keras, semua jamaah tahu dia ngasih komando. Terus ditanya, "Hei Umar, kenapa kamu teriak seperti itu?" Terus apa yang terjadi? Ketika pasukan itu datang, "Hei Umar, engkau kan tidak datang ke pasukanku, tapi kok suara engkau itu menggema di atas gunung itu. Turun." Kenapa? Karena kalian akan dikepung oleh pasukan Sariyah. Itu, Bu, kita manfaatnya belajar sejarah. Jadi kita akan tahu bagaimana sifat-sifat seseorang gitu ya. Apa yang terjadi di situ, dan itu akan meningkatkan keimanan kita. Seperti Umar bin Khattab tadi, dia punya firasat. Firasatnya, kolbunya kok kuat karena emang sudah terbuka dia ya. Jadi apa yang harus dia lakukan, maka feelingnya akan selalu benar atau mendekati kebenaran. Beda dengan orang yang banyak maksiat ya, Bu. Saya udah mau ngelakuin ini, kok begini ya? Salah lagi. Tahun ini kok gitu kan, bedanya antara orang yang berilmu dan orang bodoh di situ ya. Mungkin kita banyaklah kita punya pengalaman begitu juga ya. Ada itu apa di kampung saya dulu sebelum tsunami, Ustazah ya. Ulama itu memang terkenal apa ya? Kadang-kadang orang tuh mengira dia tuh kayak nggak masuk akal gitu. Kayak masuk akal lah gitu. Tapi dia memang udah apa namanya tuh, udah makrifat ke Allahnya udah tinggi lah. Jadi sebelum tsunami sempat bilang gini dulu, ini mau terjadi apa Bencana besar. banyak-banyak berzikir, puasa gitu. Tapi orang banyak yang enggak biasa aja lah, nggak mungkin gitu apa ya. Tapi ya benar, selang berapa bulan beliau ngomong itu. Iya, dia udah dikasih tahu sama Allah. Cuma ciri orang yang arif billah, mengenal, berarti kan arif billah itu arif arafa, mengenal billah kepada Allah. Tahu sinyal-sinyal ilham yang Allah akan berikan kepada dia. Itu nggak sembarangan, Bu. Sebenarnya mau ada bencana nih, besok mau ada bencana, jangan gini ya, jangan gitu. Enggak dia. Banyak ingat Allah. Kenapa? Kalaupun akan kita kena bencana, husnul khotimah. Kalaupun enggak, berarti itu akan jadi banyak pembelajaran buat kita yang mendengar nasihat. Orang yang sudah dibuka kolbunya oleh Allah akan memancar kepada kolbu yang udah dibuka juga, Bu. Orang yang ketutup mah, Bu, dikasih tahu kayak gini dari yang tadi itu cuek, mungkin karena banyak yang tertutup kolbu hati. Waktu di Ka'bah kan pernah kebakaran Ka'bah. Jadi beliau tuh cuma ngambil air di situ. Jadi orang ngeliat, ngapain sih ngambil air gini-gini aja gitu. Katanya ini Ka'bah kebakar gitu. Waktu di Ka'bah kan pernah kebakar kan. Gitu. Jadi orang ngeliat, sebagian kalau pikir tuh kayak orang miring dikit gitu kan. Iya. Gitu. Padahal beliau, Kitanya yang miring. kitanya yang miring padahal. Ilmunya nggak nyampe. Nah itu ya, Bu ya. Kita lanjut ya. Lanjut. Jadi kalau orang beriman kepada Allah, maka yang saya tadi sampaikan Yasin ya, ayat 9-10 dimulai dari kata waja'alna min baini aidihim wa min khalfihim sadang fa'aghshaynahum fahum la yub. Udah hafal semua ibu-ibu, tapi kita belum paham ya. Jadi waja'alna min baini aidihim, maka aku jadikan di sebelah kanannya, wa min khalfihim di sebelah depan, wa min khalfihim di belakangnya apa? Syaddau, belenggu atau penghalang. Jadi orang kalau dihalangi di depan, di belakang, kiri, kanan, seperti di mana, Bu? Di penjara, seperti di penjara, dikurung. Nah itu orang-orang yang akal hatinya tertutup seperti di penjara, dikurung jiwanya, Bu. Wa ja'alna min baini aidihim syaddau wa min khalfihim saddang fa'aghshaynahum fahum la yubsirun, maka dia tidak bisa melihat apa-apa. Coba buka Yasinnya, Bu. Nanti kalau kita baca 30 Yasin itu 34 ya, Bu ya? 36. 34 apa 36? 36. 36 Ibu buka. Kita sudah familiar setiap Jumat kita baca malam-malam ya, Bu ya. Apalagi kalau di pengajian Yasin terus ya. Nah, kita harus paham ini sekarang. 36. Waja'alna ayat 34 ya, Bu ya. Ya. Ayat 9. Ayat 9 10.
Ayat 9 10 udah saya tandai. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di hadapan mereka sekat dinding, di belakang mereka juga sekat dinding. Kami tutup mata mereka. Fahum la yubsirun. Mata hatinya wasawaun. Kalau udah buta bagaimana Bu? Wasawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Iya, rajin ke pengajian. Kok nggak robah-robah ya? Masih begitu aja. Kenapa? Berarti mata hati kita masih tertutup hijab. Karena masih nurutin hawa nafsu. Kalau terdinding kayak di penjara Bu, jiwa kita di penjara ketika di dunia. Ini kan di dunia Bu, di penjara. Ketika kita meninggal dunia, jiwa kita juga akan terpenjara. Kalau ketika di dunianya di penjara, ketika di dunianya mata kolbunya tertutup, di akhirat juga tertutup Bu. Jiwa kita di dunia tidak mengenal jiwa kita, ketutup lah ya. Di alam kubur ketutup, kayak orang di penjara. Di akhirat juga di penjara, masuk penjaranya ke dalam neraka, begitu Bu. Jadi pengennya ketika kita meninggal dunia, jiwa kita itu tidak terbelenggu lagi. Jadi maka orang-orang yang terbuka mata hatinya, akal hatinya, itu nanti ketika meninggal dia bisa datang Bu ke keluarganya, ke saudaranya, ke anak-anaknya, ke keturunannya, cucunya. Dia liatin. Tapi kalau terpenjara boro-boro ngeliat gitu, buat dirinya aja untuk amat susah. Perjuangannya harus dari sekarang Bu, mengenal diri kita. Seperti kita bagaimana menghindari penyakit jantung contohnya. Kan mungkin kita banyak bertanya kepada dokter jantung ya. Kita punya penyakit jantung tuh. Apakah kita mau diemin aja Bu? Kan enggak, datang ke dokter jantung. Kenapa? Dia ahlinya. Nah, bagaimana dengan kita? Supaya enggak terbelenggu gitu dengan penyakit, enggak mengenal diri. Berarti kita harus membebaskan diri kita dari itu. Maka kita harus punya akal kolbu, akal hati itu. Nah, karena nanti ciri-cirinya ada kalau enggak mengenal akal kolbu tuh. Kalau dinasihatin orang kita enggak ngerti kesalahan diri kita. Enggak ngerti kekurangan diri kita. Bebel ya. Terbelenggu akal kolbunya. Kalau yang sudah meninggal dan terpenjara itu masih bisa diselamatkan nggak? Bisa ditolong nggak? Dengan doa ya. Perjalanan ketika kita meninggal Ibu, kan ada istilahnya siksa kubur. Siksa kubur itu tujuannya apa? Untuk membersihkan dosa-dosa kita, untuk membebaskan belenggu penjara kita. Kalau dosanya sedikit, mungkin sekian ribu tahun bebas dalam belenggu itu, dalam penjara itu Bu. Tapi kalau dosanya banyak mungkin sampai hari kiamat. Tapi penyiksaan itu adalah penggugur dosa. Kalau dosanya semakin berguguran, berarti penyiksaannya pun nanti akan semakin kecil, semakin lemah. Ibu, kalau di alam kubur kita berat, ya, di alam kubur kita berat. Kalau di yaumil kiamah lebih berat lagi. Jadi Allah itu Maha Penyayang, Bu. Dengan penyiksaan itu adalah sebetulnya untuk meringankan beban kita ketika di yaumil kiamah nanti. Karena itu akan lebih berat katanya. Gitu. Di dunia juga kita sering disiksa oleh Allah untuk apa? Untuk ringan di alam kubur. Jadi kalau orang-orang yang banyak tersiksa di dunianya, tapi sabar dia. Sebetulnya itu Allah ingin menghilangkan belenggu ketika kita di alam barzah, di alam kubur. Jadi Bu kalau lagi dapat sakit dengkul, sakit ini, dikhianati, disakiti orang, alhamdulillah, itu kan pembebas itu nanti. Kalau enggak ngerti, protes.
kadang kita kan sering kirim doa gitu kan. Nah, itu juga bisa meringankan. Kan apa namanya? Iza mata benu Adam in qata'a amal. amaluhu illa min salah satunya Anak ada soleh. amal jariah ya, kemudian ilmu yang bermanfaat, anak soleh itu artinya bukan, maknanya tidak setakar anak kandung, Bu. Anak soleh itu artinya anak itu kan yang ada terus-terusan gitu ya. Kita ngasih dana bantuan beasiswa pendidikan, ketika uangnya itu dipakai, mereka jadi mengerti bagaimana sholat, mengerti bagaimana beradab dengan orang, mengerti bagaimana hidup yang baik, itu amalnya akan ngalir ke kita. Itu banyak menyelamatkan kita loh dari amal-amal itu. Atau kita ngasih makan ya, ngasih sumbangan dan sebagainya. Nah, itu bagian dari meringankan amal kita di alam barzah. Itu tabungan akhirat gitu maksudnya, Bu. Itu yang abadi malah. Justru seharusnya kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Apa yang kamu lakukan nih dari pekerjaanmu, dari uangmu, dari amalmu, dari ibadahmu, itu yang buat akhirat kalau bisa, yang lebih utama. Ini kita lebih banyak tabungannya daripada tabungan akhiratnya, kan begitu. Ya, manusia itu kebalik, Bu. Emang tidak boleh melupakan dunia, tapi kebanyakan manusia tertipu dengan dunia. Padahal kita itu butuhnya nanti yang lebih butuh ketika jiwa kita bebas terbelenggu di alam barzah dan di yaumil kiamah nanti. Terusin, Bu. Serem, Bu. Kata Nabi, Al-Quran itu datang dengan membawa kesedihan. Maksudnya serem memang, Bu. Tapi apa? Basyiro wa nadhiro, memberikan peringatan dan memberikan kabar gembira, itu tujuannya. Kalau yang enak-enak aja nggak ada manusia yang mau berusaha. Karena takut itulah dia bekerja keras. Iya. Nah, kita langsung, ini mau memasuki ke hijab hati, Bu. Ini tadi pembukaannya. Jadi, untuk apa kita berbuat punya akal hati tadi? Karena orang yang berakal hati tadi akan melewati mi'raj langit, dari langit pertama 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke 7. Karena apa, Bu? Amal-amalan kita akan melewati langit yang 7. Jadi baru ketemu dengan Allah. Namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur, rumah yang penuh dengan keindahan. Kalau sampai ke sana amal kita, Bu. Tapi sebelum sampai ke sana harus masuk ke Baitullah yang ada di dalam kolbu kita, akal kolbunya itu, Bu. Harus masuk ke sini dulu, namanya Baitullah yang ada di dalam kolbu kita. Kemudian maka Allah memberikan isyarat dengan adanya Baitullah yang secara fisik, yaitu yang ada di Ka'bah. Kenapa kita harus ke sana? Intinya sebetulnya kita supaya memahami, mengerti apa maksud Allah menghadirkan Ka'bah fisik di Mekah itu. Kan 7 kali putaran. Itu supaya amal kita sampai kepada Allah harus melewati 7 lapis langit. Di dunia analoginya secara fisiknya kita berputar 7 kali. Ada yang sudah ke sana? Ke kiri apa ke kanan, Bu? Saya kan belum tahu. Saya baca ke arah kiri katanya. Betul banget. Saya kan cuma baca, belum ainul yakin ya. Ainul yakin itu belum melihat dengan yakin. Baru yakin karena mendengar, karena baca. Jadi perputaran tawaf itu, Bu, 7 kali itu analoginya adalah untuk sampainya amal kita kepada Allah. Nah, melewati 7 putaran, 1, 2, ke kiri ya. Ternyata katanya secara ilmu fisika ke kiri, Bu. Dari sini ke sini. Ke kiri kan? Mungkin buku nggak salah, Bu. Dia pengalaman. Kita tanya yang sudah pengalaman. Nanti kita akan pengalaman ya, Bu. Kita lihat, kita nanti ke kiri. Ada di sebelah kiri.
Iya, sebelah kiri kita. iya, maksudnya ini kan kiri kita. Nah, itu kenapa ke kiri? Ternyata apa sih putaran yang ke kiri itu nanti naiknya ke atas Bu. Kalau ke kiri itu putaran itu porosnya nanti akan naik ke atas. Nah, nanti kita akan bahas putaran pertama itu apa yang harus kita lewati, putaran kedua apa yang harus kita lewati. Itulah akan analogi contoh fisik Baitullah di bumi dengan kita harus sampai amal-amal kita Baitul Makmur di alam sana, tapi harus melewati kolbu kita dulu. Nah, hijab hati inilah yang akan menjaga kita melewati 7 lapis putaran tawaf tadi dengan hijab hati. Ketika kita mau sampai amal kita kepada Allah, apa aja hijab hati itu ada 7. Nah, nanti analoginya langit. Kita nanti akan masuk ke ada hubungannya dengan Isra Mi'raj. Kenapa Nabi melewati 7 lapis langit? Ada Nabi Adam yang pertama ya. Kemudian ada Nabi Isa, Yahya yang kedua. Ada Nabi Harun, ada Nabi Yusuf dulu. Kemudian Nabi Harun, Nabi Idris, Nabi Musa, yang terakhir Nabi Ibrahim. Itu harus kita kupas tuntas Bu. Masya Allah itu. Kenapa? Karena kita akan sampai kepada bagaimana menghilangkan hijab hati ini. Harus tahu gitu. Kita kan dengar Isra Mi'raj, Nabi melewati itu apa maksudnya? Ada maksudnya di situ. Ini amal kita yang naiknya setiap minggu. Bukan setiap minggu, setiap hari. Oh. Yang dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib dan Atid itu hanya tugasnya mencatat di dunia. Dia tidak naikin ke atas Bu amal kita. Siapa yang bertugas? Yaitu namanya malaikat hafazah. Hafazah tugasnya naikin ke atas. Tapi sebelum sampai kepada Allah, dia harus melewati setiap langit-langit tadi sampai 7. Nanti langit apa yang pertama dijaga oleh siapa? Langit kedua oleh yang malaikat hafazah ini yang menyampaikan catatan Iya. dari para malaikat Raqib dan Atid. Jadi malaikat itu banyak ya. Kita perlu tahu ini. Berarti tawaf itu kan 7 kali ya. Berarti itu kehidupan kita ibaratnya Sehari-hari kehidupan ya amal kita setiap hari itu. Itu di situ. Itu pemisalan Bu. Kenapa kita suruh tawaf sama Allah? Kenapa kita suruh umroh? Jadi Ibu sebelum kita umroh harus tahu dulu pengetahuannya. Jadi jangan cuma ngapain kamu tawaf? Ya emang ini syaratnya rukun umroh, rukun haji. Tawaf aja keliling-keliling subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kenapa? Tahu silsilah sejarahnya. Dulu Nabi Adam ketika bertanya kepada malaikat, kata malaikat, ini aku disuruh Allah membaca ini. Ibu malaikat itu tawaf di Baitul Makmur di atas sana. Kalau manusia tawafnya di bumi. Maka bacaan malaikat turun ke muka bumi kan, kasih tahu ke Nabi Adam. Nabi Adam menambah. Ke Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Adam saling menambahkan kan. Pernah saya ceramah itu. Nah itu. Nyangkut kan sekarang Bu pengetahuannya. Masya Allah. Jadi itu Bu, bacaan-bacaan itu bacaannya para malaikat, kemudian ditambahkan oleh Nabi Adam, ditambahkan oleh Nabi Ibrahim. Dari mana itu malaikat tawaf? Di sana ada Ka'bahnya Allah langsung. Baitul Makmur namanya. Nanti kita bahas lagi ya Bu, karena udah mau jam 12. Kita mau tahsin, insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Tentang hijab hati harus melewati 7 lapis ini. Nanti kita akan bahas 7 lapis ini ya Bu ya. Nah, sebenarnya saya mau nanya satu lagi saja. Dari kolbu tadi menuju ke jiwa. Itu kan nggak ada pembatasan ya. Nggak ada pembatasan. Misalnya apa tadi ini saja. Kan nggak ada pemisah. Ini nanti ada perjalanannya Bu, panjang lagi. Panjang lagi ya. Ada perjalanannya kalau kita udah mengenal diri kita. Ada perjalanannya lagi. Oh iya. Belum selesai ya? Ya. Besok aja. Saya masih penasaran yang itu tadi. Jadi kan ini kata Imam Al-Ghazali, siapa yang ingin mengenal Allah, pertama dia harus mengenal kolbunya. Kemudian kalau dia sudah mengenal kolbunya, dia akan mengenal nafsnya.
jiwanya. Setelah dia mengenal jiwa, baru dia akan mengenal Allah. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Dari saya cukup sekian, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Semoga pengetahuan yang Allah ajarkan pagi hari ini bermanfaat. Ibu sering-sering mohon sama Allah supaya terbuka hatinya, banyak melakukan amal soleh ya Bu ya. Jangan nurutin hawa nafsu lagi sekarang, supaya terbuka kolbu Jangan kita. kita nggak ada yang naik nih. Iya, Jadi mikir ke situ saya. yang hak datangnya dari Allah, yang batil dari diri saya sendiri. Ya Allah, ampuni segala kesalahan, kekurangan, apa-apa yang berlebihan dari diri hamba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kalau belajar yang dalam cirinya ada cirinya Bu. Susah untuk ketawa. Bawaannya pengennya ngantuk. Begitu Bu. Ciri pengetahuan yang dalam. Tanya Bu profesor. Saya kalau diajarin dosen S1 S2 kadang-kadang ketawanya banyak Bu. Terus bahasanya ilmiahnya tinggi-tinggi. Pokoknya isinya yang harusnya segini ya lebarnya, dapatnya segini. Tapi kalau udah yang ngajarinnya profesor, baru-baru bisa ketawa Bu, jarang yang ketawa. Tapi isinya itulah ilmu. Akan terlihat dari tipikal karakteristik ilmu. Coba Ibu baca di tentang karakteristik ilmu. Ibu kalau ikut mendengar ceramah yang lepas Isra Mi'raj, yang